Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan langsung bahas 6 emiten yang bersaing di produksi kendaraan listrik. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya, kita langsung masuk di chart. Oke guys, jadi teman-teman udah bisa lihat chart dari saham pertama kita yang siap bersaing di kendaraan listrik, yaitu NFCX. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu NFCX ini sama apa, yes, saham ini memang nggak liquid, tapi NFCX ini merupakan salah satu anak perusahaan dari MCAS, dan dalam menggarap yang namanya bisnis kendaraan listrik ini, dia juga menggandeng yang namanya Si Cepat. Dan otomatis mereka juga udah memberikan nama kendaraan listriknya yaitu Volta. Nah, saham NFCX bisa dikatakan saham yang cukup memiliki volatilitas yang tinggi. Kalian bisa lihat ya, pergerakannya ketika lagi naik kenceng banget, ketika turun juga kenceng banget, tapi terkadang dengan volume yang kecil banget. Ya, itu yang teman-teman harus hati-hati dari saham NFCX. Kedepannya, apakah NFCX ini bisa bikin all time high lebih lagi kok di atas dari area last time high-nya? Let's say bisa aja ya. Saat ini NFCX ini kan punya area last high atau higher-nya dia di 13.900. Kalau memang proyeknya berhasil dan bisa memberikan profit, seharusnya saham NFCX juga bisa up lebih tinggi. Tapi ingat ya, risikonya tinggi banget guys, karena saham ini gak liquid, jadi bisa jadi ketika dia naik ya, ketika dia naik langsung lompat, dan waktu turun juga langsung lompat. Oke, itu ada yang pertama NFCX. Kemudian yang kedua, hari ini kita punya Wika. Nah, yang kedua hari ini kita punya Wika. Nah, salah satu perusahaan konstruksi ini juga akhirnya mulai berekspansi ke kendaraan listrik. Nah, Wika ini sendiri juga udah mempersiapkan kendaraan listriknya dengan brand Gesit. Ya, overall saat ini sih kita masih belum melihat ada banyak perkembangan dari saham Wika. Kalau tadi kita lihat NFC kan harganya udah mulai naik. Nah, sedangkan Wika saya rasa mungkin shares-nya masih besar banget di konstruksi, dan memang saat-saat ini bisa dikatakan perusahaan konstruksi itu belum banyak gerak. Jadi saham Wika juga masih sideways aja. Ya, overall selama dia bisa bertahan di atas last support-nya ini, ya, selama dia masih bisa bertahan di atas last support ini, ya overall aman. Oke, kita akan lanjut ke emiten yang ketiga, yaitu Indi. Nah, kalau Indi pasti teman-teman udah kenal banget ya. Salah satu emiten yang sempat naik tinggi karena harga batu bara ini juga sedang mempersiapkan untuk kendaraan listriknya. Oh ya, Indi ini juga udah mulai ekspansi ke yang namanya nikel. Dan dia saat ini juga udah mulai mempersiapkan diri bersaing di kendaraan listrik. Nah, kalau Indi, kita bisa melihat bahwa motor listriknya bernama Alfa ini bahkan udah sempat dipamerkan di pameran Gias kemarin loh. Overall, Indi saat ini menurut tim Kurang Saham, harga sahamnya masih terus-menerus mengikuti yang namanya batu bara dan nikel. Dan bisa dikatakan kenaikannya juga saat ini bisa dikatakan cukup fantastis. Buat teman-teman yang memang mau masuk di saham Indi, boleh. Tapi ingat, kalian harus pastikan di mana titik area supportnya sebagai titik paling aman buat kalian entry nantinya. Oke, kita langsung lanjut ke emiten yang selanjutnya, yaitu Toba. Toba merupakan salah satu emiten batu bara yang mulai shifting ke nikel dan ekspansi ke kendaraan listrik. Hampir mirip kayak si Indi, cuma bedanya Toba saat ini untuk kendaraan listrik dia udah menggandeng Goto. Tapi masih diperkirakan produk mereka akan siap di tahun 2030. Nah, mungkin itulah alasan kenapa kok si Toba ini harga sahamnya belum kemana-mana. Ya, di satu sisi kita malah melihat bahwa harga saham Toba cenderung downtrend dan turun terus. Buat teman-teman yang memang mau masuk di saham ini, pastikan tunggu saham Toba itu bisa sideways seperti di titik seperti ini. Nah, selama dia masih dalam fase downtrend, prefer wait and see. Oke, kemudian emiten selanjutnya adalah BNBR. Salah satu perusahaan grup bakri yang bisa dikatakan sering tidur di 50 ini juga akhirnya mulai bangkit karena adanya pembicaraan bahwa BNBR siap untuk membuat yang namanya bus listrik. Ya, let's say kalau yang tadi itu kata-kata lagi bersaing di motor listrik, nah BNBR ini udah mulai mempersiapkannya di
bus listrik yang nantinya akan menggantikan Transjakarta. Nah, BNBR terkenal menjadi salah satu saham yang cepat naik, cepat turun, ya, cepat nyangkutnya, cepat boboknya. Tapi overall, kalau memang ekspansi ini dieksekusi dengan baik oleh Bakri Group ini, saya rasa BNBR masih bisa memiliki potensi untuk naik, ya. Tapi buat teman-teman yang memang ingin membeli saham ini, jangan asal dihajar, prefer tunggu di beberapa support yang pertama di area ini, ataupun yang jauh lebih dalam di area ini. Oke, kemudian yang terakhir yaitu SLIS. Nah, SLIS juga baru 1 atau 2 bulan kemarin, ya nih bulan September, cukup diramaikan dengan kendaraan listriknya juga. Nah, memang ya perusahaan SLIS ini udah terkenal sama mereka itu penyedia alat-alat perakitan kendaraan listrik. Ya, jadi overall ketika memang beritanya dia juga mau masuk ke dalam persaingan kendaraan listrik, akhirnya harga sahamnya sempat boom, tapi hari ini udah mulai turun. Ya, bisa dikatakan SLIS ini punya tipe emiten atau tipe sahamnya itu seperti itu, kan bisa langsung tarik ke belakang. Ya, kalian bisa lihat setiap kali boom akan diikutin oleh penurunan jangka panjang. Ya, overall kenaikan dari harga saham SLIS saya rasa baru akan naik ketika memang kinerjanya udah mulai terbukti secara fundamental. Nah, kita akan langsung buka beberapa kandidat yang tadi sempat saya sebut, dan di sini kita akan coba tarik dari tahun 2022, sebenarnya emiten apa sih yang naiknya paling oke. Dan di sini kita bisa lihat bahwa yang ranking 1, yaitu Indi, ya, ini bisa dikatakan menempati posisi pertama kenaikan harga sahamnya sejak tahun 2022 ini. Dan yang kedua unexpected yaitu di BNBR yang udah naik 82% sejak 2022. Dan yang ketiga yaitu NFCX. Dan di sisi lain kita bisa lihat Wika, Toba, dan SLIS masih dalam posisi floating minus. Nah, jadi sekarang teman-teman udah paham ada 6 emiten di Indonesia yang saat ini udah mulai bersaing untuk kendaraan listrik, ya. Jadi kita tuh nggak hanya memproduksi nikel, tapi juga udah mulai mempersiapkan sampai end produknya. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.